Shalom, Horas, Amang dan Inang, firman Tuhan yang menyapa kita saat ini tertulis dalam kesaksian kitab Nabi Yehezkiel pasal 34 ayat 27 berkata demikian. Pohon-pohon di ladang akan memberi buahnya dan tanah itu akan memberi hasilnya. Mereka akan hidup aman tentram di tanahnya. Mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan pada saat aku mematahkan kayu kuk mereka dan melepaskan mereka dari tangan orang yang memperbudak mereka. Dalam terjemahan bahasa Batak disebutkan demikian. Jala lehonon ni hau di ladang do parbuena, jala lehonon ni tanuido gogona. Jala marsonang-sonang nasida di tano nasidai, asa tung di tanda nasida ahu do Jahoba, yadung hu ponggolhon aka hauni auga nasidai, jala hu palua nasida sian tangan ni halak aka namar hatobaton nasida. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Adapun yang menjadi topik renungan kita saat ini memperkatakan sengsara membawa nikmat. Terinspirasi dari salah satu sinetron jadul yang mungkin Amang Inang pernah tonton di televisi Republik Indonesia yang pada saat itu masih gencar dan juga menjadi tontonan yang favorit di zamannya. Ketika seorang pemuda dan seorang perempuan memadu cinta kasih namun memiliki berbagai kesulitan untuk menyatukan hati oleh karena ketidaksesuaian dari pihak orang tua yang merestui. Tapi alhasil mereka melewati itu semuanya dengan sebuah komitmen bahwa di balik setiap kesulitan yang dialami, kesengsaraan yang mereka terima, tetapi harus dapat tegar dan menghasilkan yang namanya nikmat di dalam berkat Tuhan yang sejati. Jemaat sekalian kita yang dikasihi dan diberkati Tuhan, sengsara membawa nikmat ini pula yang menjadi pengalaman umat Israel tatkala mereka di dalam pembuangan Babel. Nabi Yehezkiel yang sangat dijuluki, dikenal dengan penjaga kawanan domba. Seorang Yehezkiel berani untuk memperkatakan apa yang menjadi suara kenabian, suara Tuhan, bahwa umat Tuhan tidak selamanya menjalani masa-masa sulit. Mereka yang diperbudak oleh bangsa yang lain seperti bangsa Asyur, orang Babilonia, tetapi bukan berarti mereka terus-menerus mengalami keterpurukan. Semua ada waktunya. Sebagaimana kitab Pengkhotbah pasal yang ketiga jelas memperkatakan bahwa semua yang ada di bawah langit yang berada dalam kuasa dari Sang Pencipta Tuhan sejati yang telah menjadikan hidup kita ini, semua akan berakhir. Indah pada waktunya Tuhan. Demikian pula kesengsaraan yang dialami oleh umat Israel. Mereka sementara menerima segala hal yang pahit, tetapi akan berakhir dengan yang namanya kebahagiaan sejati. Karena apa? Karena Tuhan sudah memperkatakan lewat hambanya bahwa ladang ini akan menghasilkan pohon yang berbuah dan setiap orang yang memperbudak mereka akan segera disingkirkan. Jadi sengsara membawa nikmat itu selalu nyata di tengah-tengah kehidupan iman kita. Entah bagaimanapun situasi yang Amang Inang alami, sesulit apapun yang kita pikirkan tengah terjadi di tengah-tengah kehidupan kita, yakin dan percayalah, tangan Tuhan terus menopang, tangan Tuhan terus membimbing, tangan Tuhan terus memproses kehidupan kita supaya kita terus teguh, tegar dan menjadi pribadi yang dewasa dengan karakter Kristus yang selalu memegang prinsip bahwa mengikut Yesus selalu disertai dengan penderitaan tetapi akan berakhir dengan kebahagiaan. Selamat beraktivitas Amang dan Inang, selalu mengikuti protokol kesehatan pemerintah. Kita selalu menerapkan yang namanya 3M dengan menggunakan masker, mencuci tangan serta menjaga jarak, dan kita pun juga ikut mendukung proses vaksin yang diselenggarakan pemerintah. Bagi kita yang belum menerima vaksin, ayo segera Amang dan Inang terimalah vaksin itu sebagai upaya kita untuk menampung kekebalan tubuh kita supaya kita sehat, dan yang terutama adalah kita bermohon kepada Tuhan supaya Tuhan segera pulihkan keadaan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu.
Engkaulah yang bertahta. Engkau yang berkuasa di tengah-tengah kehidupan kami. Sekalipun kami pernah mengalami kesulitan, namun tidak selamanya kesulitan Tuhan izinkan terjadi. Selalu ada kehidupan yang silih berganti, pahit dan manisnya, gelap dan terangnya, semua indah pada waktunya Tuhan. Ajarlah kami terus berserah, menaruh pengharapan di dalam Tuhan. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai engkau sekalian. Amin.